Pagi yang cerah memberikan motivasi tersendiri bagi saya untuk bersemangat mendidik para murid kelas 9. Walaupun pembelajaran masih dilakukan secara virtual meet, namun pagi ini saya tetap pergi ke sekolah untuk mendidik para murid secara online. Pembelajaran hari ini mengenai materi pokok, ketergantungan antar ruang, dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat dengan submateri pokok pasar bebas. Sebelum memulai pembelajaran, saya menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu, menyalakan laptop, serta membuat forum Zoom. Kemudian langsung memulai pembelajaran dengan peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, semua apakah sudah memasuki room Zoom ya anak-anak? Sepertinya sudah, Bu. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Oke, anak-anak, sebelumnya Ibu mau bertanya terlebih dahulu nih. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa? Ada yang masih ingat? Saya ingat, Bu, pusat-pusat keunggulan ekonomi, Bu. Oke, bagus sekali Aaron masih ingat. Pada pertemuan minggu lalu sudah dijelaskan ya pengaruh dari pusat keunggulan ekonomi di berbagai bidang. Apa pengaruh pusat keunggulan ekonomi pada bidang pendidikan? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Iya, Iman. Jadi pengaruhnya yaitu meningkatnya pembangunan nasional melalui sumber daya manusia yang berpendidikan, Bu. Nah, contohnya itu ada PT Freeport Indonesia yang menetapkan pekerja diisi oleh tenaga kerja lulusan dari perguruan tinggi yang memiliki reputasi baik. Mantap, Iman. Oke, jika sebelumnya sudah mempelajari tentang pusat-pusat keunggulan ekonomi, jadi pada pertemuan ini kita akan mempelajari materi pasar bebas. Tujuan dari pembelajaran ini supaya anak-anak dapat memahami dan bisa mendeskripsikan terkait pasar bebas, organisasi di dalamnya, serta permasalahan yang berkaitan dengan pasar bebas. Kemudian setelah memahami dari pasar bebas, nanti akan saya bentuk kelompok ya. Jadi anak-anak nanti bisa berdiskusi dengan teman sekelompoknya dan kemudian mengerjakan LKPD, kemudian dapat dipresentasikan secara singkat saja. Jawaban dari LKPD yang sudah anak-anak kerjakan ini akan Ibu nilai. Siap ya anak-anak? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Jadi anak-anak, sekarang Ibu akan memulai pembelajaran hari ini ya, mengenai pasar bebas. Diimbau untuk semua dapat aktif dalam pembelajaran pagi ini. Dengan merespon, anak-anak bisa mengaktifkan mikrofon atau raise hand. Apakah sudah terlihat PPT yang Ibu share? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ada yang tahu apa itu pasar bebas? Saya, Bu. Saya tahu apa itu pasar bebas. Oke, Anissa silakan. Apa itu pasar bebas? Pasar bebas itu adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh antar negara, Bu. Oke, Anissa, benar ya. Jadi pasar bebas itu kegiatan dagang yang dilakukan oleh dua negara atau bisa lebih. Ada pendapat yang lain? Atau mengapa kok dinamakan pasar bebas? Apanya yang bebas, anak-anak? Oke, Iman, silakan. Jadi sistemnya, Bu. Jadi pada pasar bebas ini itu pemerintah tidak ikut sangkut paut dalam kegiatan ini. Jadi gitu, Bu. Oke, benar sekali ya. Jadi kenapa dinamakan pasar bebas? Kata Iman, pemerintah tidak ikut campur dalam kegiatan perdagangannya. Benar ya?
Oke anak-anak, coba perhatikan gambar ini. Apa yang terlintas di pikiran anak-anak jika melihat gambar tersebut? Aktivitas perdagangan, Bu. Ada yang lain? Sedang melakukan aktivitas ekspor impor, Bu. Benar, apakah ada yang lain? Ada, Bu. Itu adalah perdagangan antar pulau dan antar negara, Bu. Oke, terima kasih atas responnya. Jadi gambar tersebut menunjukkan adanya suatu aktivitas, yaitu aktivitas perdagangan antar wilayah, dan juga bisa jadi antar negara ya, atau yang biasa kita sebut dengan ekspor impor. Oke, jadi pasar bebas merupakan suatu kebijakan yang mana pemerintah tidak melakukan tindakan diskriminasi terhadap kegiatan ekspor impor. Pasar bebas ini berkaitan dengan perdagangan internasional sehingga melibatkan banyak negara. Apa sih tujuan dari pasar bebas? Jadi tujuan dari pasar bebas yaitu untuk meningkatkan pendapatan di suatu negara dan juga bisa meningkatkan perekonomian di suatu negara. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Selanjutnya, ini adalah organisasi yang ada pada pasar bebas. Yang pertama ada AFTA atau ASEAN Free Trade Area. AFTA ini memiliki latar belakang yaitu wujud dari kesepakatan dari berbagai negara ASEAN guna membentuk suatu kawasan bebas perdagangan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. Tujuan AFTA ini apa sih? Tujuan AFTA yaitu untuk menarik lebih banyak FDI atau meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN, menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing yang kuat di pasar global. Organisasi selanjutnya itu ada Uni Eropa anak-anak. Jadi Uni Eropa ini dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi dan politik negara-negara Eropa pasca Perang Dunia II yang mengalami perpecahan dan kekacauan. Selain itu, beberapa negara Eropa menginginkan sebuah kerjasama ekonomi dan politik untuk meningkatkan kesejahteraan dan perdamaian masyarakat Eropa. Tujuan dari Uni Eropa atau MEE ini adalah integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, memperluas lapangan pekerjaan, memajukan perdagangan, dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Selain itu juga menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional serta meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Selanjutnya ada organisasi MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Latar belakang dari MEA ini apa sih? Latar belakangnya yaitu untuk mewujudkan integrasi ekonomi antar negara yang tergabung dalam ASEAN dengan cara membuat sistem perdagangan bebas atau free trade. Kemudian apa tujuan MEA? MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi competition policy, customer protection, intellectual property rights, fiction and e-commerce, serta MEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional. Selanjutnya, organisasi dari pasar bebas yaitu ada WTO atau World Trade Organization. Latar belakang dari organisasi ini apa sih? Latar belakang terbentuknya WTO adalah untuk menggantikan GATT sebagai organisasi yang mengatur perdagangan dunia. Karena organisasi sebelumnya kurang mampu mengatasi permasalahan perdagangan yang semakin global. Tujuan dari WTO adalah meningkatkan kesejahteraan negara-negara melalui perdagangan bebas, membantu produsen barang dan jasa, serta eksportir dan importir.
dalam kegiatan perdagangan. Kemudian mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia, serta menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. Kemudian organisasi yang terakhir adalah APEC. Latar belakang dari APEC ini yaitu kesuksesan ASEAN di tahun 1980-an. Kesuksesan ASEAN mendorong Perdana Menteri Australia Bob Hawke untuk memperluas kerjasama. Akan menjadi organisasi perdagangan bebas yang diprakarsai oleh Bob Hawke. Tujuan dari APEC ini apa sih? Tujuan dari APEC untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi, memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik, meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota, menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dan tingkat inflasi rendah. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan anak-anak? Masih belum, Bu. Baik, selanjutnya coba anak-anak tarik kesimpulan dari penjelasan yang telah Ibu sampaikan tadi. Ayo, siapa yang bersedia? Salah satu saja. Saya Bu. Silakan, Farah. Baik, dari apa yang dapat saya simpulkan adalah pasar bebas merupakan suatu kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan kegiatan diskriminasi dalam kegiatan impor maupun ekspor. Dan adapun organisasi pada pasar bebas adalah seperti APEC, terus MEE, MIE, dan WTO, dan APEC. Kemudian pasar bebas juga tidak ikut campur dalam kegiatan perdagangan. Baik, terima kasih. Terima kasih, Farah. Oke, anak-anak yang lain dimohon untuk aktif ya dalam pembelajaran ini. Baik, Bu. Ibu. Oke, sekarang Ibu akan membagi kelompok belajar terlebih dahulu ya, sehingga akan memudahkan anak-anak nanti dalam berdiskusi. Kelompoknya terdiri dari 2 anak yang disesuaikan dengan nomor urut absen ya. Jadi untuk kelompok 1, absen 1 dan absen 2, untuk kelompok 2, absen 3 dan absen 4, dan seterusnya ya anak-anak sesuai urutan absen dan berjumlah 2 orang. Oke anak-anak, sebelum berdiskusi, ini adalah video pembelajaran mengenai pasar bebas. Silakan disimak ya, karena ini menjadi penguat sehingga akan memudahkan kalian ketika mengerjakan tugas kelompok. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai materi pasar bebas. Langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Di sini nanti yang akan kita bahas adalah pengertian dari perdagangan bebas sendiri, terus kemudian ciri-ciri pasar bebas dan organisasi yang berkaitan dengan pasar bebas. Langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah pengertian pasar bebas. Pasar bebas merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang terintegrasi. Untuk materi mengenai pasar sudah kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 7. Pasar bebas di sini berkaitan dengan perdagangan internasional sehingga melibatkan banyak negara. Adapun tujuan dari pasar bebas, yang pertama adalah meningkatkan pendapatan suatu negara, kedua meningkatkan perekonomian negara, yang ketiga memperluas pasar untuk menjual produk, yang keempat menciptakan transfer of teknologi, dan yang kelima adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ini tips pasar bebas. Dampak positifnya mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, dapat menambah devisa, melancarkan impor barang yang dibutuhkan, hubungan antar negara terjalin dengan baik. Berikut ini kita akan bahas mengenai organisasi berkaitan dengan pasar bebas, antara lain yang pertama adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang kedua ASEAN Free Trade Area atau AFTA, yang ketiga Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC,
Yang keempat, masyarakat ekonomi Eropa atau MEE. Dan yang kelima adalah World Trade Organization atau WTO. Oke, sekarang silakan memulai berdiskusi dengan aktif ya anak-anak. Pada masing-masing breakout room, untuk waktu berdiskusi adalah 20 menit. Maksimalkan hasil diskusi ini ya, sehingga memperoleh hasil yang baik. Jawaban dari hasil diskusi silakan dituliskan pada lembar LKPD yang akan Ibu share melalui WhatsApp group. Baik, Bu. Kemudian jika penjelasan yang telah Ibu sampaikan tadi dan pengamatan melalui video sebelumnya masih dirasa kurang, silakan mencari sumber referensi ya, baik itu dari buku paket atau dari internet. Bisa dilakukan dengan teman sekelompoknya. Oke, sekarang silakan memasuki breakout room masing-masing. Ini yang terakhir Kementerian Pertanian dan Kesehatan dibuat gini aja ya Ren ya. Oh, dijadiin satu ya? Itu 2 kali Iya. soalnya ya? Dinamika udah, upaya juga udah yang dilakukan pemerintah. Berarti gimana Man yang kementerian ini? Kementerian. Untuk yang dinamikanya ini, Coba scroll di LKPD ke atas. oh ya Bu, Nanti identitasnya jangan lupa ditulis ya. oh ya Bu, Ya, Bu. Silakan dilanjutkan. ya Bu. Ya, Bu. Sudah sampai mana anak-anak? Lagi diskusi, Bu. Jangan lupa nanti identitasnya juga ditulis ya di atas. Siap, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah. Sudah Bu. Sekarang silakan dipresentasikan ya. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil kerjanya bersama kelompok. Baik Bu, izin share screen ya Bu. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aron Arderi dan saya Ibnu Pratama mohon izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang telah dikerjakan atau telah didiskusikan tadi. Jadi dengan adanya virus COVID-19 ini terjadi berbagai keterbatasan di berbagai bidang. Mengurangi dampak dari COVID-19 tersebut, pemerintah negara-negara menerapkan sistem pembatasan mobilitas atau yang disebut PSBB di Indonesia. Baik, terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Silakan untuk kelompok 2 bisa dilanjutkan. Baik, Bu. Mungkin bisa minta tolong kepada Iman untuk share screen. Oke, silakan. Dan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang dimana berdasarkan pemaparan sajian artikel yang di atas, analisislah mengapa rantai pasok pada pasar internasional menjadi lesu, kemudian berikan dampak dan solusi dari permasalahan tersebut. Adanya COVID-19, seluruh dunia membuat produktivitas mayoritas industri melemah. Selain itu, lockdown yang sempat diberlakukan di beberapa negara serta pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Indonesia membuat kita kesulitan dalam mendapatkan pasokan bahan baku, sehingga utilitas menurun dan produksi terganggu, yang membuat rantai pasok terhambat. Mobilitas bahan pangan juga akan mengalami beberapa penyesuaian di mana terjadi pola perubahan jalur pasokan yang lebih banyak menuju pasar-pasar modern dan pasar yang berbasis online.
Sementara itu, dari sisi konsumsi, akibat diterapkannya social atau physical distancing atau pembatasan sosial, sisi konsumsi berskala besar atau PSBB di beberapa wilayah. Terima kasih semuanya anak-anak atas presentasinya. Jadi benar ya, dampak dari pandemi COVID-19 ini telah mempengaruhi dinamika situasi pangan secara nasional. Dampak pembatasan mobilitas melalui PSBB dan protokol kesehatan lainnya mendorong aktivitas masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan pangan menjadi sangat terbatas. Penerapan PSBB menjadi kendala bagi kegiatan rantai pasok komoditas pangan, pokok dan strategi sehingga harga eceran pun yang berada di toko-toko, yang berada di pasar-pasar pun juga meningkat. Terganggunya sistem logistik dan distribusi pangan dari produsen ke konsumen pada kelangkaan pasokan bahan pangan telah mendorong pada peningkatan harga beberapa komoditas, termasuk meningkatnya margin pemasaran beberapa produk kebutuhan pokok. Dampak di tingkat produsen sekalipun tidak banyak berpengaruh pada proses dan jumlah produksi, namun terjadinya keterbatasan penyerapan produk akibat PSBB dibandingkan seperti kondisi sebelum pandemi COVID juga sangat berbeda. Perlu penyesuaian dan motivasi untuk menghasilkan berbagai inovasi serta langkah nyata sebagai upaya mengatasi gangguan rantai pasok sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Hal ini juga berkaitan dengan pasar bebas ya. Organisasi yang ada pada pasar bebas ini dapat dijadikan sebagai solusi baik melalui kerjasama pada negara organisasi pasar bebas. Dengan demikian akan dengan mudah mengatasi masalah yang ada di sekitar tersebut. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Oke, karena jamnya sudah habis, silakan nanti teman-teman menuliskan refleksi pembelajaran pada hari ini di Word, lalu dikirim ke grup WhatsApp ya. Selain itu, sebelum mengakhiri Zoom pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Kiranya apa yang telah kita bahas bersama-sama dapat memberikan manfaat bagi kita semua ya. Selamat pagi. Pembelajaran pada pagi hari ini telah usai. Saya bergegas untuk membereskan peralatan yang telah saya gunakan, kemudian mempersiapkan diri untuk pulang menuju rumah.